Selamat sahabat saudara sekalian, kita akan pelajari pelajaran yang ke-12. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Penyembahan di jemaat mula-mula. Worship in the early church. Kalau saudara mendengar gereja mula-mula, itu gereja yang mana? Pada zaman rasul-rasul, gereja rasul-rasul. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya The Apostolic Church, gereja mula-mula atau Early Church atau Apostolic Church. Kenapa disebut Apostolic Church? Karena mereka masih hidup itu, Ya. murid-murid Yesus, rasul-rasul masih hidup itu. Kalau dilihat dari segi tahunnya, ini dari tahun berapa sampai tahun berapa kurang lebih? Yang disebut early church itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? 31 sampai tahun 100. Ya. Dari sejak Pantekosta tahun 31 AD sampai tahun 100 AD, itu kurang lebih ya. Kalau di dalam buku Wahyu ini digambarkan oleh sidang yang mana? Efesus. Sidang Efesus. Next please. Nah, kalau saudara ingat-ingat kembali sejarah gereja yang mula-mula, apa karakteristik daripada gereja yang mula-mula? Yang paling menonjol. Apa karakteristik dari gereja yang mula-mula yang paling menonjol? Persatuan, unity, love. Gereja yang mula-mula ini sangat cepat dalam perkembangannya. Jadi gereja itu adalah a growing church, sangat laju, sangat besar. Padahal pada waktu gereja baru muncul di panggung sejarah, gereja Kristen itu bertumbuh di dalam alam yang tidak bersahabat. Masih ingat ada 3 musuh yang siap untuk menerkam Bangsa gereja. Yahudi sendiri, 1 orang Yahudi, yang kedua, Roma, yang ketiga. Jadi 3 musuh yang siap untuk menghabisi gereja yang baru itu waktu itu muncul seperti tanaman yang sangat lembut, fragile. 1 adalah orang Yahudi, kedua apa yang disebut ecclesiastical power, kuasa keagamaan imam-imam, dan tentu yang paling hebat adalah Roma. kerajaan Roma kafir. Tapi walaupun dikelilingi oleh 3 musuh yang lebih kuat daripadanya, gereja mula-mula ini berkembang dengan begitu pesat. Nah sekarang, what are the reasons sampai gereja ini berkembang walaupun dikelilingi oleh 3 musuh yang sangat besar pengaruhnya? Terdapat di ayat kunci buku Kisah. Maka kamu akan beroleh kuasa kapan? Apabila Rohul Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Pertama di mana? Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi jangan lupa, sebab yang pertama mengapa gereja ini bertumbuh dengan begitu pesat walaupun menghadapi tantangan yang hebat. Pertama karena kuasa Rohul Kudus. Apabila Rohul Kudus turun kepadamu, kamu akan beroleh kuasa. Bukan karena pendidikan mereka, bukan karena pengaruh hidup mereka, tapi semata-mata karena kuasa siapa? Rohul Kudus. Yang kedua, kenapa gereja ini bertumbuh? Karena waktu itu tiap anggota ambil bagian untuk apa? Mengabarkan Injil.
Namun demikian, gereja ini menghadapi banyak tantangan. Ada problem-problem yang timbul yang bisa kita ambil pelajaran dari dalamnya. Pelajaran sehubungan dengan worship di gereja yang mula-mula. Pertama-tama tentang kebenaran yang masih harus dipelajari oleh siapa? Murid-murid. Ada doktrin yang masih harus dipelajari oleh murid-murid Yesus. Yang pertama, bahwa Yesus itu adalah siapa? Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias itu artinya yang diurapi, di anointed one. Yesus itu adalah Kristus, di anointed one. Nah, Yesus memberikan bukti-bukti yang sangat meyakinkan untuk atau kepada murid-muridnya supaya mereka benar-benar mengakui bahwa Yesus itulah Kristus. Coba kita baca Kisah pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan 3. Siapa yang sudah dapat boleh tolong baca yang keras. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ulangi ayat 3, please. Baca yang keras. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus memberikan banyak apa? Bukti. Bukti bahwa apa? Bahwa ia hidup dan dilihat oleh mereka selama 40 hari dan membicarakan hal-hal sehubungan dengan kerajaan Tuhan. Jadi kebenaran yang masih harus dipelajari oleh murid-murid ialah bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, tadi dikatakan Yesus memberikan powerful evidence, bukti yang sangat meyakinkan. Apa yang Yesus berikan sebagai bukti bahwa ia adalah Mesias? Bukti apa yang paling meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias? Coba buka Kisah pasal 3 ayat 18. Kisah pasal 3 ayat 18. Baca yang keras. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. But those things which God foretold by the mouth of all his prophets, that the Christ would suffer, he has thus fulfilled. Apa maksudnya ini? Ayat 24. Ayat 24, dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Apa maksudnya dua ayat ini? Bukti yang paling meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias karena apa? Karena sudah dinubuatkan. Karena dialah Dinubuatkan. yang menggenapi semua nubuatan yang diberikan oleh para nabi dahulu kala di buku Perjanjian Lama.
Mujizat juga adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi bukan itu bukti yang paling meyakinkan. Bukti yang paling meyakinkan, the most convincing evidence bahwa Yesus adalah Mesias, karena Yesus menggenapi seluruh messianic prophecies yang ada di Perjanjian Lama. Itu di buku Kisah pasal 3 ayat 18 ayat 24. Tadi dikatakan Jesus gave powerful evidence bahwa dia adalah Mesias. Apa evidence yang Yesus berikan? Yaitulah Yesus menyatakan dirinya sesudah dia dibangkitkan dari kubur. Dan ini merupakan apa yang disebut revolutionary message. Inilah the present truth waktu itu. Kebenaran masa kini untuk zaman itu adalah Yesus sudah bangkit dari kubur. Ini satu pekabaran yang revolutionary. Nah, harus ditekankan di sini kata evidence. Tuhan meminta supaya kita percaya kepadanya. Tapi bukan percaya yang asal-asalan. Percaya yang didasarkan atas apa? Bukti. Nah, di dalam buku Step to Christ halaman 78 ada kutipan yang saya ingin bagikan dengan saudara-saudara tentang kata evidence ini. Step to Christ 78. Bunyinya begini. God never ask us to believe without giving sufficient evidence upon which to base our faith. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mempercayai atau untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup untuk menjadi landasan iman kita. Jadi Tuhan memberikan apa? Bukti. Garis bawahi kata evidence. Tuhan memberikan evidence yang cukup atas mana iman kita bisa didasarkan. His existence, His character, the truthfulness of His word are all established by testimony that appeals to our reason, and this testimony is abundant. Yet God has never removed the possibility of doubt. Walaupun Tuhan memberikan bukti yang cukup, tapi Tuhan tidak membuangkan semua kemungkinan untuk apa? Untuk menjadi ragu. Our faith must rest upon evidence, not demonstration. Iman kita harus berlandaskan kepada bukti, evidence, bukan kepada apa? Demonstration. Apa maksudnya? Masih ingat? Setan katakan, kalau engkau adalah anak Allah, lompatlah kamu dari mana? Dari hubungan Ka'bah. Maka Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk menatang kamu supaya jangan kamu terantuk kepada batu karang. Setan menggoda Yesus supaya tunjukkan melalui demonstration, pameran, pertunjukan. Tapi tadi statement mengatakan our faith must rest upon evidence, not demonstration. Yesus menolak untuk mengikuti apa yang diusulkan oleh setan kepadanya. Jadi kebenaran yang masih harus dipelajari waktu itu adalah bahwa Yesus adalah Mesias, dan Yesus memberikan bukti yang sangat cukup berulang kali, yaitu dengan menampakkan diri sesudah kebangkitan di dalam beberapa peristiwa. Dan inilah yang merupakan apa? Revolutionary message. Paulus berulang kali katakan, untuk peristiwa inilah kami menjadi saksi. Jadi kemana-mana di khotbah selalu dikatakan Yesus adalah Mesias yang bangkit dari antara orang mati. Di dalam
perbaktian ada banyak hal yang kita lakukan. Doa, nyanyi pujian, persembahan. Lalu dari semuanya, hal yang mana yang paling penting dalam perbaktian menurut buku Sekolah Sahabat Kita? Coba buka pelajaran Sekolah Sahabat Kita hari Senin. Bagian terbesar dari tradisi penyembahan Protestan adalah mengkhotbahkan firman. Tugas suci itu terletak pada seseorang yang dipercayakan untuk memberi makan domba, mengajar dan berkhotbah, untuk menasihati dan memotivasi. Musik, tata cara penyembahan, perjamuan Tuhan, dan pembasuhan kaki, semua ada bagiannya. Jadi yang disebutkan tadi itu penting. Tetapi mungkin tidak ada yang lebih penting daripada apa yang dikhotbahkan dari atas mimbar selama jam-jam penyembahan. jadi dengan kata lain, preaching is the most important aspect of worship. Yang lain semua penting, tapi the preaching of the word itulah the most important aspect of worship. Nah, kalau sudah perhatikan di Kisah pasal 2, pada hari Pentakosta siapa yang berkhotbah? Petrus. Dan kalau sudah baca khotbahnya Petrus di Kisah pasal yang kedua, ada 2 ciri yang outstanding. Apa karakteristik daripada khotbahnya Petrus di pasal 2 buku Kisah? Kalau sudah baca keterangan hari Senin, di sepanjang khotbahnya Petrus tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi dia menggunakan apa? Bible. Alkitab, menggunakan Alkitab sebagai dasar khotbah. Jadi khotbahnya Petrus Bible based sermon, khotbah yang berdasarkan kepada apa? Alkitab. Jadi kalau saudara-saudara diminta berkhotbah di gereja, khotbah kan apa? Kita. Alkitab. Karena sekarang ini banyak orang naik di mimbar, ayat itu hanya sebagai tambahan saja. Yang dikhotbahkan tentang psikologi, tentang social life, dan sangat disayangkan ada yang disebut tourist sermon. Tourist sermon itu khotbah menceritakan perjalanannya. Banyak juga. Kalau saudara tampil di mimbar, ingat khotbahkan apa? Bible. Firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Petrus. Petrus. Berulang kali dia kutip Alkitab. Coba saya ulangi kembali ya. Dan lihat ayat-ayat yang dikutip oleh siapa? Oleh Petrus. Jadi ingat, kalau sudah diminta untuk berkhotbah, dasarkanlah khotbah itu kepada apa? Kepada firman Tuhan, Alkitab. Yang kedua, khotbahnya berpusat kepada siapa? Yesus. Kepada Kristus. Jadi Bible based and Christ center. Apa hasilnya? Next. Result of Peter's preaching. Berapa ribu jiwa dibaptis? 3.000. 3.000 jiwa dibaptis. Jadi kepada kita mau diingatkan bahwa the preaching of the word adalah the most important aspect of worship. Jadi karena preaching adalah the most important aspect, kalau saudara diminta untuk preaching harus benar-benar bersiap sedia menyediakan khotbah itu. Ada orang-orang yang berkhotbah begitu tampil membuka khotbahnya dengan minta maaf, saya kurang waktu untuk menyediakan khotbah ini. Excuse me. Jadi kalau sudah lebih dulu
Kalau khotbah sudah didahului dengan maaf, sudah bisa ditebak nanti khotbah seperti apa. Waktu saya ambil kelas homiletics di Andrews, profesor yang mengajar homiletics katakan, kalau kamu diminta untuk berkhotbah, ingat, kamu harus sediakan khotbahmu paling sedikit mengambil waktu 20 jam untuk satu khotbah. Berapa jam? 20 jam. 20 jam. Jadi jangan pernah katakan, saya baru diminta untuk berkhotbah tadi malam. Nah, sudah bisa terka jenis khotbahnya. Jadi be prepared well kalau saudara diminta berkhotbah. Tapi di atas semuanya, saudara harus banyak baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Karena itulah yang bisa memberikan power kepada kita punya preaching. Salah satu problem di gereja adalah penggunaan panggung mimbar gereja. Ada orang begitu tampil di pulpit, dia berlaku seperti hakim yang mengadili. Pulpit bukan mimbar, bukan tempat untuk mengadili. Ada orang naik di mimbar jadi penembak jitu, sniper. Dia tembakin satu-satu orang. Kesempatan, Mas. Ada orang gunakan pulpit jadi panggung untuk menjadi pelawak. Jangan. Kalau sudah berdiri di atas pulpit, ingat, khotbahkan firman Tuhan, khotbahkan Kristus sebagai pusat daripada khotbah kita. Jadi khotbah harus berdasarkan kepada Alkitab, baca ayat Alkitab, lalu terangkan kepada orang banyak. Dan ingat, khotbah kita harus selalu berpusat kepada siapa? Yesus. Kepada Kristus. Yesus bilang, jikalau aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang kepadaku. Kemudian bagian kedua untuk pelajaran malam ini, contoh daripada khotbah di Perjanjian Baru. Ada banyak khotbah-khotbah yang luar biasa di dalam Alkitab. Tapi malam ini kita akan pelajari 3 khotbah yang menyediakan contoh bagaimana para pengkhotbah itu mencoba untuk menyesuaikan pekabaran Yesus kepada pendengar-pendengarnya. Jadi bagian kedua tentang khotbah-khotbah yang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan pendengarnya. Khotbah yang pertama yaitu Kisah pasal 17. Ini sangat terkenal. Paulus berada di mana? Athena. Athena. Kalau saudara mendengar Athena, Athena itu adalah gudang apa? Gudang ahli-ahli falsafah. Seperti siapa yang 3 paling terkenal? Sokrates, Plato dan Aristoteles. Itu ahli-ahli filsafat yang ulung yang terkenal. Jadi waktu Paulus mendarat di Athena, dia sadar bahwa dia berada di tempat orang-orang yang luar biasa pemikirannya. Dan orang-orang di Athena itu dilatih untuk menceritakan apa yang baru, atau kalau tidak mencari tahu apa yang terbaru. Dari sejak kecil anak-anak sudah dilatih untuk jadi apa? Filsuf. Pembicara. Untuk ilmu berpidato itu adalah sesuatu yang sangat
dipentingkan oleh mereka. Coba buka Kisah 17 ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. All the Athenians and the foreigners who were there spend their time in nothing else. Jadi orang-orang Athena dan orang-orang asing yang ada di sana spend their time, menggunakan waktu mereka in nothing else but either to tell or to hear something, some new thing. Jadi hanya dua yang dikerjakan, menceritakan yang baru atau kalau tidak mencari tahu apa yang terbaru. Inilah orang di mana? Di Athena. Nah, pada waktu Paulus berada di Athena, dia tergoda untuk menghadapi logik dengan logik, filsafah dilawan dengan filsafah, sains dilawan dengan sains. Jadi Paulus waktu itu bergantung kepada kepintarannya. Memang Paulus orangnya orang apa? Pintar. Jangan lupa dia duduk di kaki guru besar Gamaliel. Di Athena inilah dia mengandalkan dirinya. Hasilnya bagaimana? Sangat minim. Ada yang dibaptis? Ada. Kalau sudah baca ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Apakah ada gereja yang dibangun di Athena? Tidak. Tidak. Yang dibaptis hanya beberapa. Ada yang bertobat, tapi tidak seberapa. Kenapa? Karena Paulus mengandalkan ilmunya, kemampuan dirinya, pengetahuannya. Jangan salah mengerti. Pengetahuan sangat apa? Perlu. Sangat perlu. Tapi jangan itu yang menjadi tumpuan kita. Masih ingat kisah 1 ayat 8? Kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu datang dari siapa? Roh Kudus. Makanya kalau sudah pelajari, sesudah Athena, apa kota mana jadi destination yang berikutnya? Korintus. Nah, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, bunyinya bagaimana? Sekarang saudara akan lebih dapat mengerti kenapa Paulus menulis seperti yang ditulisnya ke Korintus. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pasal 2 ayat 2. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat 4. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kenapa sampai Paulus ngomong demikian? Karena pengalamannya di mana? Di Athena. Di Athena dia gunakan logika, dia gunakan filsafat, dia gunakan ilmu pengetahuan yang ada di dirinya untuk mengabarkan Injil. Ternyata hasilnya tidak meyakinkan.
Nah, pada waktu dia mendarat di Korintus, dia ganti strategi. Dia pakai apa? Approach yang lain. Dia katakan, aku tidak bergantung kepada hikmat manusia. Aku tidak ingin tahu apa-apa yang lain kecuali Kristus dan bagaimana ia telah disalibkan. Supaya pemberitaanku bukan berdasarkan kepada pengetahuan manusia, tetapi kepada kuasa Tuhan. Nah, kalau mau dilihat, Korintus kota dagang. Di sana tempat perbaktian kepada dewa kafir. Di sana tempat pelacuran. Kalau disebut Corinthian girl, kalau disebut perempuan Korintus, artinya apa? Itu perempuan sundal. Jadi nama kota Korintus identikal dengan persundalan. Kalau mau dilihat, mengabarkan Injil di tempat seperti ini sangat menakutkan. Tapi apa jadi? Kalau sudah baca satu atau buku Kisah pasal 18, begitu Paulus berkhotbah di sana, banyak atau sedikit? Kisah 18 ayat yang ke-8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan sesi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. And many of the Corinthians, hearing, believe, and were baptized. Jadi di Korintus banyak orang akhirnya apa? Percaya dan dibaptiskan. Ada orang katakan kalau Injil sampai bisa menembus Korintus, Injil bisa menembus tempat-tempat lainnya di seluruh dunia. Itu karena Korintus ada kota yang bejat moral, kota yang penuh dengan kejahatan, dengan penyembah berhala. Tapi Paulus berhasil mendirikan apa? Gereja itu. Kenapa? Karena dia ganti strategi. Tidak mengandalkan kepada ilmu, pengalaman pribadi, pengaruh pribadi, tapi bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Jadi pelajaran untuk kita. Kemudian khotbah yang ketiga, Kisah 18 ayat 1 sampai 6. Nah, di peristiwa ini Paulus dituduh. Apa tuduhan yang dilemparkan kepada Paulus dalam peristiwa ini? Apa tuduhannya? Coba buka Kisah 18. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang lompat ke ayat 13. Ayat 13. Ayat 13. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi Paulus dituduh mengajak orang banyak, orang Yahudi, untuk berbakti kepada Tuhan contrary to the law. Jadi Paulus punya perbaktian katanya bertentangan dengan apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Coba buka pelajaran hari Rabu. Baca paragraf yang keempat. Hari Rabu, paragraf keempat. Adalah menarik bahwa Paulus dituduh membujuk orang-orang ke dalam bentuk penyembahan yang berbeda, penyembahan yang bertentangan dengan hukum. Oke. Jadi orang-orang di sana mengatakan Paulus membujuk orang
untuk melaksanakan perbaktian yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu maksudnya apa ini? Mengajar ajaran yang salah. Paulus dituduh oleh orang Yahudi. Tuduhannya ialah bahwa Paulus mengajarkan jenis perbaktian yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu maksudnya apa? Baca terus. Orang Yahudi pun yang percaya kepada Yesus melakukan tuduhan yang sama kepada Paulus. Jadi Paulus dituduh dari berbagai pihak. Inti dari kisah 18 adalah orang-orang ini sudah sangat terjebak dalam adat istiadat. Jangan lupa orang-orang Yahudi itu sudah terjebak, terjerat dalam apa? Tradisi. Terus Terjebak dalam bentuk-bentuk penyembahan, sehingga waktu Paulus menyodorkan kepada mereka sesuatu yang menjadi tujuan keseluruhan dari penyembahan mereka, dia yang mereka sembah tanpa mereka sadari, di mana seluruh kegiatan pelayanan penyembahan difokuskan kepadanya. Mereka menolak apa yang Paulus katakan. Mereka sangat terjebak dalam hukum itu sendiri dan melupakan dia yang disebut dalam hukum itu. Nah, kalau sudah perhatikan, kemana saja Paulus berkhotbah, yang ditekankan adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kamilah yang menjadi apa? Saksinya. Jadi karena Paulus selalu menghubungkan perbaktian dengan Yesus, dia dituduh sudah mengingkari apa? Tradisi. Dia sudah melanggar hukum Taurat. Karena yang dipentingkan oleh orang Yahudi adalah apa? Tradisi. Hukum Taurat. Karena buat mereka keselamatan itu diperoleh dengan menurut kepada hukum Taurat. Jadi waktu Paulus datang dengan kabaran tentang Yesus yang sudah dibangkitkan, mereka katakan Paulus mengajarkan pengajaran yang palsu. Nah sekarang pelajarannya apa bagi kita? Baca paragraf yang paling akhir. Sekali lagi, walaupun keadaan saat ini sangat jelas berbeda dengan situasi pada zaman Rasul Paulus dulu, kita harus berhati-hati untuk tidak membiarkan bentuk-bentuk dan tradisi mengambil alih apa yang berhubungan dengan iman kita. Setiap penyembahan yang tidak menuntun kita secara langsung pada salib Kristus adalah penyesatan. Jadi jangan lupa, setiap perbaktian yang tidak menuntun kita langsung ke salib itu adalah perbaktian apa? Yang Penyesatan. Yang sesat, misguided. Jadi perbaktian itu jangan menjadi tujuan akhir daripada perbaktian. Perbaktian itu harus menjadi apa? Alat untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah apa? Tujuan akhir daripada perbaktian kita adalah untuk menjalin hubungan kita dengan siapa? Dengan Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kuburan. In conclusion. Oh, satu lagi, sebelum conclusion ada satu lagi, yaitu tentang apa? Tentang kasih agape. Di Korintus banyak problem timbul. Malahan kalau sudah bandingkan dari seluruh sidang-sidang kepada siapa Paulus nulis surat, sidang yang paling problematik sidang mana? Korintus. Sidang yang paling banyak persoalannya adalah Korintus. Coba sebut satu-satu. Problem berpihak-pihak. Ada yang pihak Paulus, pihak Petrus,
pihak Yesus, pihak Apolos. Empat blok. Lalu problem kedua apa? Suka membawa masalah ke pengadilan orang kafir. Yang ketiga, problem makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Lalu ada problem immorality. Lalu problem apa lagi? Problem tentang karunia rohani. Apa yang terjadi di Korintus? Mereka membanggakan satu karunia rohani yang disebut karunia lidah, berkata-kata dengan bahasa lidah. Itu terdapat dalam 1 Korintus 14. Dan karunia lidah ini dibangga-banggakan untuk meninggikan dan menonjolkan diri sendiri. Dan saudara harus baca 1 Korintus 14 di mana Paulus menyampaikan teguran. Nah, kemudian Paulus mengatakan, coba buka 1 Korintus 14. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Jadi sementara orang Korintus saling membanggakan tentang karunia lidah, Paulus menulis surat di pasal 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi dengan sungguh-sungguh berusahalah memperoleh karunia apa? Paling utama. Kalau bahasa Inggris, earnestly desire the best gift. Terus kalimat berikutnya, Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. baru masuk apa? The best gift itu maksudnya yang mana? Excellent way. Ya, yang mana? Lidah. Jadi saya ulangi, orang Kristen di Korintus membanggakan diri punya karunia lidah, dan itu dipraktekkan untuk meninggikan diri. Tapi penasihat Paulus adalah earnestly desire the best gift. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kamu memperoleh the best gift. Dan aku akan tunjukkan kepadamu a more excellent way. Yang dimaksud excellent way dan the best gift itu yang mana? Pasal berikutnya, pasal 13. Kasihnya. Yaitu apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya, semuanya jadi apa? aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang Jadi bermerincang. di Korintus problemnya apa? What was the problem in Corinth? Mereka berlomba-lomba menunjukkan karunia lidah. Tapi Paulus katakan the ultimate gift which we should seek adalah apa? Adalah agape, kasih ilahi yang harus ada di dalam diri kita. Dan kalau sudah baca 1 Korintus 13, ya, ilmu apapun yang ada sama saudara, perbuatan apapun yang sudah lakukan, kalau tidak disertai dengan kasih, semua jadi apa? Sia-sia. Jadi sia-sia. Apa pelajarannya buat kita? Kasih itulah yang utama. Kasih itulah yang terutama dalam perbaktian kita. Masih ingat Yesus katakan kepada perempuan Samaria, Allah itu adalah roh. Maka orang yang menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran.
Maksudnya dalam kebenaran apa? Perbaktian kita harus berdasarkan kepada Alkitab. Makanya kita berbakti pada hari Sabat, karena itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Tapi jangan lupa in spirit and in truth. In spirit itu harus bagaimana? Disertai dengan penyerahan hati dan kasih. Karena walaupun kita berbakti pada hari yang benar, kalau tidak disertai dengan roh yang benar, jadi apa? Mubasir. Ada yang bertanya di kelas saya begini, mana lebih baik? Berbakti pada hari yang benar tapi berkelahi satu dengan yang lain, atau berbakti pada hari yang salah tapi dengan roh kasih persatuan? Dua-dua tidak benar. Yang benar adalah berbakti dalam roh, dalam kebenaran. Jadi selain perbaktian kita harinya harus hari yang benar, roh kita juga harus roh yang benar, yaitu roh kasih satu dengan yang lain. In conclusion, ingat, worship does not save us. Perbaktian tidak menyelamatkan kita. Rather, worship is one of our responses to being saved. Ini pakai D. Worship itu adalah salah satu respons kita karena kita sudah diselamatkan. Jadi worship bukan akar keselamatan, itu adalah buah dari keselamatan. Nah, buat orang-orang Yahudi, persembahan mereka, korban mereka, apa yang mereka buat, itulah yang menyelamatkan. Jadi mereka masuk ke dalam kategori legalis. Mereka yang percaya diselamatkan oleh karena perbuatan mereka. Yang kedua, nothing is more important than what is preached from the pulpit during worship hour. Doa sangat penting, persembahan penting, liturgi penting, cuci kaki penting. Tetapi yang terpenting dari semua adalah apa? Adalah the preaching of the word of God. Jadi kalau sampai sudah diminta untuk khotbah, ingat pelajaran malam ini. Apa yang harus kita khotbahkan? Kristus. Preach Christ. Dan didasarkan kepada apa? Alkitab. Sekarang saya mau cerita tentang seorang pendeta. Ada pendeta seperti Saudara Mawikele tadi katakan, kalau berkhotbah yang ditonjolkan apa? Dirinya. Yang diceritakan adalah keluarganya. Yang diceritakan adalah perjalanannya. Jadi ini pendeta sudah keterlaluan. Jadi bukan Christ center tapi I center. Satu kali dia berdiri di mimbar. Waktu berdiri di mimbar mau khotbah, dia lihat ada kertas sepotong. Kertas itu hanya mengandung satu ayat. Bacalah Yohanes 12 ayat 21. Jadi habis khotbah, pendeta itu buka Alkitabnya, Yohanes 12 ayat 21. Dia pikir apa ini ya? Jadi ada anggota taruh itu ayat di mimbar. Yang baca Yohanes 12 ayat 21. Karena ini pendeta khotbahnya kan selalu tentang dirinya. Jadi ada orang taruh ayat Yohanes 12 ayat 21. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said,
We would like to see Jesus. Jadi itu pendeta baca, Tuhan, kami ingin melihat Yesus, bukan melihat diri. Nggak tahu siapa anggota tulis. Jadi waktu dia baca di rumah, dia merenung. Ini adalah sebuah apa? Quran. Teguran dari anggota. Dan kutip dari ayat Alkitab tentang orang Gerika yang ketemu, kami ingin melihat Yesus, bukan ingin melihat dirimu. Jadi sejak itu menurut cerita, pendeta berdoa minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, mulai sekarang saya akan khotbah tentang Kristus. Jadi sejak itu dia khotbah. Tiap kali dia khotbah, dia tinggikan Yesus. Tidak pernah lagi ngomong dirinya. Akhirnya dia naik di mimbar pada satu hari. Dia lihat ada ayat yang berikutnya. Yohanes 20 ayat 20. After he said this, he showed them his hand and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Maka murid-murid gembira karena mereka sudah melihat siapa? Melihat Yesus. Jadi kalau khotbah, jangan khotbah tentang diri. Ada satu doa yang diucapkan oleh seorang pendeta. Tuhan, bila mana aku berkhotbah, jadikanlah aku sebuah paku yang kecil, tempat untuk menggantung gambar Yesus. Dan biarlah Yesus yang terlihat, aku tersembunyi di belakangnya. Saya perhatikan gambar-gambar, pakunya di mana? Belakang. Di belakang, untuk menggantung gambar Yesus. Pakunya kelihatan enggak? Enggak. Yang harus kelihatan dari siapa? Tuhan. Yesus. Tapi kadang-kadang pakunya segede gini, gambarnya kecil. Ya. Rusak betonnya. Jadi doa kalau kita, jadikanlah aku paku yang kecil untuk menggantung gambarnya Yesus, supaya dalam khotbahku Yesus yang terlihat, diriku tersembunyi di belakangnya. Yang ketiga dan yang terakhir untuk ini malam, all spiritual gifts are in vain if there is no love. Semua karunia rohani, bagaimana hebat dan pentingnya, menjadi sia-sia kalau tidak disertai oleh kasih agape. Pertanyaan yang terakhir, what is love? Sekarang buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Itulah ayat terakhir ini malam. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu pelan-pelan baca. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Sabar, Kasih itu murah hati. murah hati, Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. itulah kasih. Dan apa teguran Yesus kepada gereja yang mula-mula? Kamu sudah meninggalkan kasih mula-mula. Jadi gereja yang mula-mula ini hebat, penarikan Injilnya hebat, doktrin-doktrin palsu ditolak, doktrinnya murni. Tapi kamu sudah apa? Tinggalkan kasih mula-mula. Kamu sudah tinggalkan kasih yang mula-mula. Jadi kasih yang mula-mula itu harus dicari kembali. Ini terjadi di gereja kita. Walaupun gereja kita maju, kalau tidak ada kasih, semuanya jadi apa? Basir. Jadi mubazir.